pembahasan yang kedua adalah hukum mengkonsumsi gelatin. Hukum mengkonsumsi gelatin, baik dimakan maupun dengan cara yang lain. Jadi makan di sini maksudnya mengkonsumsi, lebih umum, baik istilah yang kita masyhur makan atau dikonsumsi dengan cara yang lain. Gelatin adalah satu kata dari bahasa Latin yang terpecah dari kata gelas yang memiliki makna mujammad atau qasin, beku atau keras. Beku atau keras, benda yang beku atau keras. Ini asal katanya, asal usul katanya. Adapun pengertiannya banyak sekali definisi. Ringkasnya adalah gelatin ini protein-protein yang sudah diekstraksi dari materi jaringan yang mengikat kulit atau tulang binatang. Nah, jaringan protein sudah diekstrak dari bahan jaringan pengikat kulit atau tulang hewan. Setelah dimasak, diolah dengan air yang panas atau diolah dengan cara-cara kimiawi. Cara-cara kimiawi dengan bahan-bahan materi-materi kimia sehingga menghasilkan gelatin. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah protein-protein yang diekstrak dari kolagen. Nah, hukum permasalahan ini, apa hukum konsumsinya? Yang pertama, diperbolehkan menggunakan gelatin yang dihasilkan dari bahan-bahan yang diperbolehkan, minal mawad al-mubahah, dari bahan-bahan yang diperbolehkan. Misalkan dari tumbuhan, misalkan kalau ada ya, misalkan ada orang yang membuat gelatin dari ya selain binatang, ya berarti boleh, nggak ada isu di situ. Tapi kalau dia dari hewan, maka harus dipastikan dari hewan yang mubahah, hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan disembelih dengan sembelihan yang syar'i, di hasilnya dari sana. Maka dari sini maka tidak diperbolehkan mengkonsumsi gelatin yang dihasilkan dari sumber yang diharamkan, misalkan dari kulit babi atau tulang babi atau binatang-binatang lainnya yang diharamkan, babi, binatang buas, ya misalkan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak halal bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi khomer atau gelatin yang al-khomair wal gelatin, ya. Maksudnya bahan-bahan ini yang bersumber dari al-khinzir, dari babi, baik dalam bentuk makanan. Tetapi kalau gelatin tadi diekstrak dari tanaman atau binatang yang disembelih dengan sembelihan syar'i, maka halal. Karena tidak ada kedaruratan di sini. Masih banyak ya gelatin yang bisa dihasilkan dari sapi, dari kambing atau yang lainnya, itu masih banyak. Masih bisa digunakan begitu. Maka tidak ada kedaruratan untuk mengatakan terpaksa menggunakan gelatin babi misalkan. Yang tidak ada keterpaksaan. Yang ketiga, poin ketiga. Jika gelatin ini murni dibuat dari sesuatu yang haram, misalkan dari babi atau dari bagian-bagian tubuh babi, misalnya kulitnya, tulangnya, atau selainnya, maka hukumnya diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Begitu juga darah dan daging babi. Ya, laham di sini min babi at-taghlib. Bukan berarti yang diharamkan hanya daging babinya saja. Tapi karena ini sesuatu yang dimakan, biasanya yang dimakan adalah dagingnya. Maka mencakup seluruh tubuhnya, baik tulangnya, kulitnya, paru-parunya, jantungnya, hatinya, semuanya juga diharamkan masuk dalam cakupan ini. Para ulama sepakat bahwa lemak babi masuk dalam keharaman, walaupun sebenarnya tidak termasuk dalam proses pembuatan gelatin, ya, bukan bahan gelatin. Ya, wa illam yakun dakhilan fi takwinil gelatin. Kalau tidak masuk dalam proses pembuatan gelatin, tidak ada campuran bahan-bahan yang diharamkan, maka tidak mengapa. Walaupun misalkan dari bahan-bahan yang tidak wajar, tapi selama
tidak ada bahan-bahan yang haram, maka gelatinnya tetap halal. Jadi jangan sampai tercampur, baik dia sumber utamanya atau ada campuran-campurannya. Yang keempat, gelatin sumbernya berasal dari beberapa hal, ya, dan penggunaannya sangat banyak. Maka setiap kondisi memiliki hukum khusus, dan ini adalah perinciannya. Jadi sumbernya itu banyak. Gelatin itu bisa dihasilkan dari berbagai materi, berbagai sumber, dan penggunaannya pun bermacam-macam. Poin yang pertama, tidak boleh menggunakan gelatin yang murni, yang diambil dari kulit babi atau tulang babi untuk makan. Karena ini tidak terpenuhi kondisi yang disebut dengan istihala. Istihala itu proses perubahan dari suatu benda najis atau benda haram ke benda lain, dan ini tidak terpenuhi kategori istihalah tersebut. Jika terpenuhi istihalah maka menjadi halal. Misalkan istihalah khamr yang terbuat dari anggur yang memabukkan, kemudian dibiarkan sampai mungkin ada proses tertentu, sampai mungkin dipanaskan. Intinya jangan sampai ada ulah manusia, ya, jangan ditambahi macam-macam. Kemudian dia berubah menjadi cuka. Nah, ini cuka yang boleh dikonsumsi walaupun bahan aslinya khamr, karena melalui proses yang namanya istihala. Sedangkan gelatin menurut para ulama kontemporer ini tidak terpenuhi proses istihala. Kemudian juga kita masih bisa mendapatkan gelatin yang lainnya. Tidak perlu memaksakan untuk menggunakan gelatin babi. Ya, masih banyak gelatin halal yang dihasilkan dari binatang-binatang halal. Dari sini maka tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gelatin babi. Yang kedua, hukum mengkonsumsi minuman yang mengandung gelatin bangkai. Bangkai di sini maksudnya binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Para ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum gelatin yang diekstrak dari kulit bangkai atau tulangnya. Ada dua pendapat. Beda ya, jadi dibedakan antara babi dengan bangkai, binatang-binatang yang lain. Pendapat pertama mengatakan tidak diperbolehkan menggunakan gelatin yang bersumber dari kulit bangkai atau tulangnya dalam proses pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan tidak boleh dicampur, karena tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk memproduksi gelatin. Ya, tidak ada kebutuhan untuk memproduksi gelatin yang diambil dari bangkai. Jadi masih memungkinkan untuk menggunakan hewan-hewan yang disembelih secara syar'i. Dan ini dikuatkan oleh ketetapan majami' al-fiqhiyah fi dzalik. Dalam hal ini dikuatkan oleh ketetapan hasil-hasil penelitian dan diskusi majami' al-fiqhiyah, majma' fikih. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan boleh menggunakan gelatin yang berasal dari kulit bangkai atau tulangnya dalam makanan, karena terpenuhi proses istihala, merubah bentuk, karena ada perubahan bentuk dari kulit dan tulang menjadi bahan lain yang sama sekali berbeda, yang nggak ada hubungannya dengan sebelumnya. Dari penamaan tidak disebut lagi dengan daging, tidak disebut dengan tulang, ciri-cirinya juga sudah berubah, sifat-sifatnya berubah, sehingga menurut pendapat yang kedua ini, gelatin berarti berasal dari bahan yang diperbolehkan dan itu suci. Yang penting adalah sucinya, dan diperbolehkan. Tapi masalahnya kalau tidak terpenuhi istihala, ya, bagi pendapat yang pertama berarti nggak ada istihala, masih ciri-cirinya masih, sifatnya masih, karakternya masih, berarti masih diharamkan. Karena itu bagian dari fisik binatang yang diharamkan, berarti tetap haram. Nah, itu pendapat dalam masalah ini. Rujukan fatwa ini, penjelasan ini, Qararat al-Majma' Fiqhi, Rabita al-Alam al-Islami, Fatwa Lajnah Daimah, Majalah Majma' Fiqhi Islami, dan An-Nawazil fil Ashribah. Kitab An-Nawazil fil Ashribah, penulisnya adalah Zainul Abidin Walad Zuwain, halaman 282 sampai 318. Nah.